Direktur baru itu datang ke rumah untuk makan malam. Sepanjang acara, aku hanya bisa menunduk dan mengiyakan. Siapa sangka kekasihku tiba-tiba masuk, memeluk pria itu dengan manja. Berdeham loh, bos besar, tumben sekali ada waktu luang, ya, sampai kabur ke sini untuk numpang makan. Kalimat itu membuatku panik seketika. Pernahkah kamu mencintai seseorang selama lebih dari setahun, dan percaya bahwa dia adalah gadis yang miskin? Lalu dengan terkejut menyadari identitasnya yang sebenarnya adalah putri kesayangan dari atasan berkuasa yang setiap hari kamu takuti. Kisah Banyu adalah perjalanan mengubah nasib yang penuh gejolak di tengah lingkungan kantor yang penuh intrik. Namun, yang lebih penting, ini adalah pelajaran berharga tentang harga diri seorang pria yang berdiri di antara cinta dan gengsi. Akankah pemuda perantau yang tidak punya apa-apa ini berhasil mendapatkan rasa hormat dari keluarga kaya tanpa harus menundukkan kepala di hadapan uang? Mari kita ikuti kisahnya untuk melihat bahwa cinta sejati selalu ada di sekitar kita. Kabar bahwa PT Maju Konstruksi memiliki direktur baru menyebar secepat angin monsun di tengah musim hujan Jakarta. Suasana di dalam kantor seketika menjadi tegang. Kelompok-kelompok karyawan berkumpul dan berbisik-bisik. Aku duduk menyendiri di sudut mejaku, mata terpaku pada gambar teknis yang belum selesai, tetapi telingaku tetap waspada mendengarkan. Orang-orang bergosip bahwa direktur baru itu bernama Tirtayasa. Beliau terkenal di dunia bisnis properti sebagai orang yang bermental baja, berdisiplin militer, dan sangat keras. Orang-orang yang pernah bekerja di bawahnya bergidik ngeri saat mengingat rapat-rapat yang panas dan keputusan pemecatan yang tegas, tanpa pandang bulu. Aku menghela napas pelan, berkata pada diri sendiri, hari-hari ke depan pasti tidak akan mudah. Namaku Banyu, seorang pemuda perantau yang baru mengadu nasib di kota besar. Keluargaku di desa sangat miskin. Ayah dan ibu sepanjang tahun banting tulang di sawah, mengumpulkan setiap rupiah agar aku bisa sekolah dengan layak. Aku membawa serta ambisi besar untuk mengubah nasib. Selalu mengingatkan diri sendiri untuk berusaha 5-10 kali lebih keras dari orang lain. 4 tahun mengabdi untuk Maju Konstruksi, aku yang dulunya hanya seorang pegawai magang, kini telah menjadi staf senior di Departemen Proyek. Menjelang penilaian kinerja akhir tahun, perusahaan akan mengadakan promosi untuk posisi Kepala Departemen Proyek. Aku tahu betul ini adalah kesempatan langka bagiku untuk naik jabatan, untuk keluar dari kehidupan pas-pasan yang harus menghitung setiap lembar rupiah. Namun, sainganku adalah Danu, seorang licik yang ahli menjilat atasan dan menindas rekan kerja. Dari segi kemampuan, sejujurnya aku yakin aku jauh lebih unggul darinya. Tapi dunia kantor penuh dengan jebakan. Aku paham bahwa kemampuan saja terkadang tidak cukup. Sepulang kerja, aku mengajak Rian, rekan kerja terdekatku di departemen, untuk minum bir di sebuah warung pinggir jalan. Setelah beberapa gelas, Rian menepuk pundakku dan berkata terus terang, "Kemampuanmu bagus, kamu juga rajin, semua orang di departemen menghormatimu, tapi kamu terlalu baik dan tidak punya backingan." Saat ini, si Danu itu sedang gencar-gencarnya mencari muka di depan bos baru. Kalau kamu tidak bertindak cepat, posisi itu bisa lepas begitu saja. Aku termenung sambil menatap gelas bir yang dingin di tanganku. Lalu aku harus bagaimana, Mas? Aku tidak terbiasa menjilat, apalagi punya uang untuk menyogok. Rian mengerutkan kening, berpikir sejenak, lalu menepuk pahanya. Aku punya ide, agak nekat, tapi siapa tahu berhasil. Coba kamu undang Pak Tirtayasa ke rumahmu untuk makan malam keluarga yang sederhana. Mataku membelalak menatap Rian seolah dia alien. Mas bercanda. Bos besar seperti beliau kurang apa makanan mewah di restoran mahal? Mana mungkin beliau mau datang ke kamar kos bututku untuk makan? Rian melambaikan tangannya dan berbisik, "Kamu ini bodoh sekali. Orang besar seperti beliau sudah bosan dengan jamuan formal. Terkadang, makan malam keluarga yang hangat dan tulus justru bisa menjadi nilai tambah." Pak Tirtayasa itu terkenal sebagai orang yang merintis dari bawah. Beliau sangat menghargai orang yang punya semangat juang. Coba saja, siapa tahu pandangan beliau terhadapmu jadi berbeda. Nasihat Rian terus terngiang di kepalaku sepanjang perjalanan pulang. Setibanya di kompleks apartemen mini yang kumuh, yang terletak jauh di dalam gang kecil, aku membuka pintu dan masuk. Kamar sempit itu, luasnya tidak sampai 30 meter persegi,
hanya cukup untuk satu tempat tidur bujang, satu lemari kain, dan satu meja kerja kecil. Semuanya begitu sederhana. Aku duduk di tempat tidur, mengumpulkan semua keberanian untuk mengambil ponsel. Aku mengetik sebuah pesan panjang. Dengan hati-hati memilih setiap kata, menyatakan kekagumanku pada kemampuan Pak Tirtayasa dan memberanikan diri mengundangnya untuk makan malam sederhana di rumahku. Jariku gemetar saat menekan tombol kirim. Aku menertawakan kenaifanku sendiri. Pasti beliau akan mengabaikannya atau menolak dengan alasan basa-basi. Tapi, aku sudah tidak punya cara lain untuk mengubah situasi saat ini. Hari kerja baru dimulai dengan suasana yang suram dan hening yang tidak biasa. Direktur baru, Pak Tirtayasa, telah resmi menjabat. Sejak pagi pertama, beliau langsung mengadakan rapat darurat dengan semua kepala departemen. Suara bentakan yang keras terdengar dari ruang rapat membuat semua karyawan di luar serempak menundukkan kepala dan pura-pura sibuk bekerja. Aku duduk menatap layar komputer. Pikiranku sesekali melayang pada pesan yang kukirim kemarin. Sampai jam istirahat makan siang, ponselku tetap diam tanpa balasan. Aku menghibur diri sendiri bahwa bos sedang sibuk dengan ribuan pekerjaan, mana ada waktu memperhatikan pesan dari karyawan biasa sepertiku. Sekitar pukul 3 sore, telepon internal di mejaku tiba-tiba berdering kencang. Jantungku berdebar kencang saat melihat nomor ekstensi dari ruang direktur. Halo, dengan saya. Aku berdeham, mencoba tetap tenang. Banyu dari departemen proyek, kan? Segera ke ruangan saya sekarang. Suara berat namun penuh wibawa terdengar dari seberang telepon. Aku tergagap-gagap berdiri, buru-buru menyambar buku catatan dan pena, lalu setengah berlari ke lantai atas. Berdiri di depan pintu ruang direktur, aku menarik napas dalam-dalam, merapikan kemejaku, lalu mengetuk pintu 3 kali dengan mantap. Masuk. Aku dengan ragu mendorong pintu dan masuk. Ruangan yang luas dan mewah itu ditata dengan sangat berkelas. Direktur Tirtayasa sedang duduk di belakang meja kerja besar dari kayu jati, kacamata bacanya sedikit melorot di hidung, fokus membaca setumpuk dokumen. Mendengar langkah kakiku, beliau mengangkat kepala menatapku. Tatapannya tajam seperti elang, seolah ingin menembus isi hatiku. "Kamu Banyu?" Pak Tirtayasa bertanya, suaranya datar tanpa emosi. "Iya. Benar, Pak. Ada yang bisa saya bantu?" Aku menjawab, berusaha menjaga suaraku sejelas mungkin. Pak Tirtayasa meletakkan dokumen di meja, melepas dan membersihkan kacamatanya, lalu dengan santai berkata, "Kemarin kamu mengirim pesan mengundang saya makan malam di rumahmu, kan?" Aku terkejut, buru-buru mengangguk mengiyakan. "Iya, Pak. Saya tahu Bapak baru menjabat. Pekerjaannya pasti banyak. Saya memberanikan diri mengundang Bapak untuk makan malam keluarga yang sederhana, sebagai bentuk niat baik dari bawahan untuk menyambut Bapak." Pak Tirtayasa tersenyum tipis. Senyumnya sama sekali tidak ramah, melainkan menyiratkan perhitungan yang mendalam. "Saya sudah melihat profil kepegawaianmu. Kamu sudah bekerja di Maju Konstruksi selama 4 tahun. Kemampuan teknismu cukup bagus, selalu menyelesaikan proyek yang diberikan dengan baik. Kamu berasal dari Solo, kan?" "Iya, Pak. Ingatan Bapak bagus sekali." Aku sedikit terkejut beliau mengetahui informasiku sedetail itu. Solo itu daerah yang masyarakatnya gemar belajar. Orang-orangnya pekerja keras. Saya selalu menghargai pemuda yang punya semangat maju sepertimu. Pak Tirtayasa mengangguk-angguk memuji, namun dalam hati tersenyum puas. Sebenarnya, beliau sudah diam-diam menyuruh orang untuk menyelidiki latar belakang Banyu dan sedang mencari alasan untuk mendekati pemuda ini. Kebetulan yang menarik ini benar-benar kesempatan emas. Setelah hening sejenak, beliau tiba-tiba merendahkan suaranya. "Besok malam saya tidak ada jadwal acara, berikan saya alamat rumahmu. Jam 7 malam saya akan mampir untuk makan malam denganmu." Aku terpaku, mengira salah dengar, telingaku berdengung sejenak. Pak Tirtayasa benar-benar menerima undanganku yang mendadak. Ini benar-benar lebih sulit dipercaya daripada memenangkan lotre. "Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Saya akan segera mengirimkan alamat lengkapnya kepada Bapak." Aku tergagap mengucapkan terima kasih. Kebahagiaan yang tak terkira membuncah di dalam dada. Keluar dari ruang direktur, aku masih merasa melayang seperti berjalan di atas awan.
Kembali ke meja kerja. Aku langsung menelepon Rania. Kekasihku. Rania sudah menjadi kekasihku selama lebih dari setahun. Dia cantik, baik hati, dan sangat pengertian. Kami bertemu secara tidak sengaja saat berteduh dari hujan di bawah kanopi sebuah warung kelontong. Rania selalu tampil sederhana, berpakaian sopan, dan setiap hari mengendarai motor bebek butut untuk bekerja. Dia selalu menemaniku di saat-saat tersulit, tidak pernah mengeluh sedikit pun tentang kehidupan yang serba kekurangan. Rania bilang dia hanya butuh cinta yang tulus dan sederhana. Di seberang telepon, terdengar suara Rania yang lembut dan merdu. Berdeham, "Halo, ada apa meneleponku? Aku sedang ada tugas di luar kota. Sinyalnya agak jelek. Sayang, kamu masih di luar kota? Besok malam bisa pulang tidak?" Aku bertanya dengan tidak sabar. Sepertinya lusa baru selesai. Memangnya ada apa? Rania bertanya heran. Ya ampun, bos besar di kantorku, direktur yang baru itu, baru saja setuju untuk datang makan malam di rumah kita besok. Aku kaget sekali, tidak tahu harus menyiapkan apa. Aku berceloteh penuh semangat. Rania tertawa kecil di seberang sana. Oh ya, bosmu baik juga, ya. Sayang sekali aku tidak bisa pulang untuk membantumu. Kamu siapkan semuanya dengan baik ya. Jangan sampai mengecewakan bos. Kamu fokus saja sama pekerjaanmu. Aku bisa urus semuanya sendiri. Aku akan siapkan jamuan yang paling istimewa untuk menyambutnya. Aku berujar dengan yakin. Setelah menutup telepon, aku menggosok-gosokkan kedua telapak tanganku, hatiku dipenuhi harapan akan masa depan yang cerah. Kesempatan untuk mengubah nasibku telah tiba. Keesokan paginya, aku izin kerja setengah hari untuk sibuk mempersiapkan pesta makan malam yang penting itu. Sambil memegang uang gaji yang baru saja kuterima, aku langsung mengendarai motorku ke pasar ikan grosir terbesar di kota. Aku memutuskan untuk menghabiskan seluruh tabunganku bulan ini untuk membeli bahan makanan segar dan termahal untuk menjamu Pak Tirtayasa. Aku memilih 2 ekor kepiting telur yang besar, 1 kilogram udang windu yang masih melompat-lompat, dan beberapa potong daging sapi impor kualitas terbaik. Aku dengan teliti memilih setiap ikat sayuran segar dan buah-buahan terbaik untuk hidangan penutup. Uang di dompetku berkurang dengan cepat, tetapi aku tidak merasa menyesal. Aku menganggap ini sebagai investasi yang akan menguntungkan untuk karierku di masa depan. Setibanya di rumah, aku menyingsingkan lengan baju dan mulai membersihkan kamar kosku yang kecil. Aku menyapu lantai hingga bersih mengilap, mengelap meja dan kursi dengan hati-hati, dan menata kembali barang-barang agar rapi. Aku bahkan membeli seikat bunga segar untuk diletakkan di tengah meja makan demi menciptakan suasana yang lebih hangat. Proses memasak benar-benar menyita banyak waktu dan tenaga. Aku tidak pandai memasak, biasanya hanya makan mie instan atau nasi bungkus. Tapi hari ini, aku harus menjadi koki dadakan. Aku dengan saksama menonton video tutorial memasak di internet, mengikuti setiap langkah dengan teliti. Aroma kepiting saus padang yang asam manis dan sapi lada hitam yang harum menyebar ke seluruh ruangan kecil itu. Setelah lebih dari 3 jam berkutat di dapur, dengan keringat bercucuran, akhirnya aku berhasil menyelesaikan hidangan-hidangan istimewa itu. Melihat meja makan yang penuh dengan makanan lezat, aku tersenyum puas, berpikir dalam hati pasti Pak Berdeham Tirtayasa akan sangat terkesan. Jam menunjukkan pukul 6:30 malam. Hanya tinggal setengah jam lagi sebelum waktu yang dijanjikan. Jantungku mulai berdebar tak karuan. Perasaan gugup, cemas, bercampur dengan antisipasi. Aku bergegas mandi dan mengenakan pakaian terbaikku. Sebuah kemeja putih licin dan celana bahan lurus yang hanya berani kupakai pada acara-acara penting. Aku berdiri di depan cermin kecil yang tergantung di dinding, merapikan rambutku berulang kali. Aku memperbaiki kerah bajuku, mengencangkan dasi. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri, harus tenang dan percaya diri. Tepat pukul 7 malam, suara bel pintu yang nyaring memecah keheningan. Jantungku serasa mau melompat dari dada. Aku bergegas membuka pintu, tanganku gemetar saat memutar kenop. Pintu terbuka. Direktur Tirtayasa muncul di hadapanku dengan setelan jas hitam mewah. Wajahnya yang serius memancarkan aura kekuasaan yang mengintimidasi. Beliau masuk ke dalam ruangan,
Matanya yang tajam mengamati setiap sudut kamar kosku yang kecil dan kumuh. "Silakan masuk, Pak. Selamat datang." Aku menyambutnya dengan gugup sambil membungkukkan badan. Direktur Tirtayasa mengangguk ringan, melangkah perlahan ke dalam. Kamar kos yang sudah sempit ini, dengan kehadiran pria berkuasa seperti Pak Tirtayasa, terasa semakin sesak dan menyesakkan. Aku sibuk menarik kursi untuk mempersilahkan beliau duduk, tanganku terasa canggung. "Kamu tinggal di sini sendirian?" Pak Tirtayasa bertanya dengan suara beratnya. Matanya menyapu sekeliling ruangan. "Iya, Pak, saya tinggal sendiri. Tempatnya agak sempit dan sederhana. Mohon dimaklumi, Pak." Aku menjawab dengan ragu-ragu. Keringat mulai membasahi keningku. Pak Tirtayasa duduk di satu-satunya kursi plastik di rumah itu, menyilangkan kakinya dengan sikap yang sangat tenang. Matanya berhenti pada hidangan mewah di atas meja, alisnya sedikit berkerut. "Kenapa repot-repot begini? Bukankah saya bilang cukup makan malam sederhana saja?" "Tentu saja tidak bisa seadanya, Pak. Bapak sudah bersedia datang ke rumah saya. Ini semua hidangan laut segar yang saya beli di pasar grosir. Silakan dicoba, Pak. Semoga cocok dengan selera Bapak." Aku buru-buru menjelaskan, sambil dengan sigap menuangkan segelas anggur merah untuknya. Makan malam dimulai dengan suasana yang sangat canggung dan tegang. Aku terus-menerus mengambilkan lauk untuk bosku, menuangkan anggur, dan hanya bisa mengangguk dan mengiyakan, tidak berani bicara lebih. Setiap gerakanku terasa kaku dan canggung. Pak Tirtayasa menyesap anggur, mengunyah sepotong daging sapi perlahan, matanya terus mengamati setiap ekspresiku. "Kamu sudah bekerja di Maju Konstruksi selama 4 tahun, ya? Apakah ada kendala dalam pekerjaanmu saat ini?" Pak Tirtayasa mulai bertanya. "Lapor, Pak, pekerjaan saya di Departemen Proyek berjalan lancar. Saya selalu berusaha menyelesaikan semua tugas dengan baik, tidak pernah lalai." Aku menjawab seperti seorang siswa yang sedang diuji. "Keluargamu di kampung bekerja sebagai apa? Orang tuamu sehat?" Pak Tirtayasa terus menggali informasi. Aku menelan ludah, merasa seperti sedang dalam wawancara kerja yang menegangkan, bukan menjamu atasan makan malam. "Orang tua saya petani, Pak. Hidup mereka berat, tapi mereka sehat dan selalu mendukung saya untuk bekerja keras di kota." "Menjadi petani memang berat. Kamu merantau ke kota untuk bekerja pasti menghadapi banyak kesulitan dan tekanan, kan?" Pak Tirtayasa berkata sambil mengambil sepotong kepiting saus Padang. "Benar, Pak. Tekanan pekerjaan, tekanan biaya hidup, terkadang sangat melelahkan. Tapi saya selalu bilang pada diri sendiri untuk terus berusaha dan berjuang agar tidak mengecewakan harapan orang tua di kampung." Aku berkata dengan tulus, berharap usahaku akan mendapat poin di mata bos. Pak Tirtayasa mengangguk-angguk, menyesap anggur lagi. "Saya menghargai semangat majumu. Anak muda sekarang banyak yang tidak mau susah, maunya hanya bersenang-senang. Pertahankan semangat kerjamu ini, pasti suatu saat kamu akan berhasil." Aku menghela napas lega, beban di hatiku sedikit terangkat. Pujian dari Pak Tirtayasa seperti obat penyemangat yang memberiku kekuatan. Suasana tegang perlahan mulai mencair. Aku mulai lebih percaya diri, berani membuka percakapan tentang kesulitan dalam proyek-proyek yang sedang berjalan. Pak Tirtayasa mendengarkan dengan saksama, sesekali memberikan saran dan komentar yang sangat tajam dan mendalam. Aku benar-benar kagum dengan visi dan pengetahuannya yang luas. Saat makan malam berjalan lancar dan pembicaraan kami mulai lebih terbuka, sebuah suara nyaring memotong alur pikiranku. Klik. Suara kenop pintu yang diputar terdengar jelas di ruangan sempit itu. Jantungku berdebar kencang. "Siapa yang datang jam segini?" Rania bilang lusa baru pulang. "Apa mungkin pemilik kos datang menagih uang listrik?" Aku buru-buru berdiri, meminta izin pada Pak Tirtayasa untuk membuka pintu. Begitu pintu sedikit terbuka, sesosok tubuh mungil yang kukenal langsung menerjang dan memelukku. "Sayang, aku pulang." Aku terpaku, membeku di tempat. Itu Rania. Dia berdiri di hadapanku, mengenakan jaket dan helm yang menutupi separuh wajahnya. "Kamu? Bukannya kamu bilang lusa baru pulang?" Aku bertanya tergagap, sangat terkejut. Rania melepas helmnya, merapikan rambutnya yang berantakan, dan tersenyum cerah. "Pekerjaanku selesai lebih cepat.
Jadi aku langsung naik travel biar bisa memberimu kejutan. Kangen banget sama kamu. Setelah berkata begitu, Rania berjinjit hendak mencium pipiku. Aku buru-buru mundur selangkah, menempelkan jari ke bibirku sebagai isyarat agar Rania diam. Mataku melirik cepat ke arah meja makan tempat Pak Tirtayasa duduk. Rania menatapku dengan heran, lalu mengikuti arah pandanganku. Ketika dia melihat pria parubaya yang duduk dengan angkuh di meja makan, senyum di bibirnya langsung memudar. Matanya membelalak, wajahnya menunjukkan kebingungan yang jelas. Keringat dinginku mengucur. Aku buru-buru menarik tangan Rania, berniat memperkenalkannya kepada Pak Tirtayasa untuk memecah suasana canggung ini. Pak, ini Rania, pacar saya. Dia baru pulang dari luar kota. Aku berbicara dengan suara gemetar, tetapi belum sempat aku menyelesaikan kalimatku. Rania tiba-tiba melepaskan tangannya dariku. Dia berlari lurus ke arah Pak Tirtayasa. Gerakannya begitu cepat sehingga aku tidak sempat bereaksi. Aku memejamkan mata, membayangkan skenario mengerikan yang akan terjadi. Pasti Rania akan dimarahi habis-habisan oleh Pak Tirtayasa karena tidak sopan. Karierku di Maju Konstruksi tamat sudah. Tapi apa yang terjadi selanjutnya benar-benar di luar dugaanku. Tidak ada omelan, tidak ada kemarahan, yang ada justru suara tawa manja yang terdengar di telingaku. Loh, bos besar di rumah, tumben sekali ada waktu luang, ya? Kabur dari ibu untuk numpang makan di sini? Rania berkata dengan riang. Aku membeku di tempat. Seluruh tubuhku kaku seperti patung. Butiran keringat dingin mengalir di punggungku. Pikiranku berteriak histeris. Aku ingin berlari menarik Rania, membungkam mulutnya, tetapi kakiku sama sekali tidak bisa digerakkan. Semua skenario terburuk melintas di kepalaku seperti film yang diputar lambat. Aku telah bekerja keras selama 4 tahun di Maju Konstruksi. Aku telah mencurahkan begitu banyak keringat dan air mata untuk mencapai posisiku saat ini. Dan sekarang, semua usaha itu akan sia-sia hanya karena pacarku salah bicara. Pak Tirtayasa terkenal sangat keras dan otoriter. Dia bisa memecat seorang manajer cabang hanya karena kesalahan kecil dalam laporan. Apalagi karyawan rendahan sepertiku yang membiarkan anggota keluarganya menghina kehormatannya di meja makan. Aku memejamkan mata, menunggu suara bentakan yang menggelegar, menunggu meja digebrak hingga mengguncang kamar kos kecil ini. Pasti beliau akan menumpahkan semua makanan ini. Pasti besok bagian SDM akan mengirimiku email pemecatan. Aku mengumpulkan sisa keberanianku, mencoba membuka mulut untuk mengucapkan permintaan maaf yang terlambat. Rania, apa yang kamu lakukan? Lepaskan tanganmu. Pak, mohon maafkan pacar saya. Dia tidak tahu Bapak siapa, jadi dia tidak sengaja salah bicara. Mohon Bapak berbaik hati memaafkan ketidaktahuannya. Aku mengucapkan setiap kata dengan jelas, nadaku penuh permohonan, tetapi Rania tampaknya tidak peduli dengan kepanikanku. Dia bahkan semakin erat melingkarkan lengannya di leher direktur yang berkuasa itu, kepalanya bersandar manja di bahunya. Tindakan itu begitu akrab dan alami sehingga membuatku bingung luar biasa. Tidak ada seorang pun yang berani melakukan itu pada Pak Tirtayasa. Bahkan mitra bisnis terbesarnya sekalipun. Suasana di dalam ruangan menjadi sunyi senyap. Hanya terdengar suara kipas angin tua yang berderit di atas kepala. Jantungku berdebar kencang. Aku menahan napas, menunggu keputusan akhir dari pria berkuasa yang duduk dengan angkuh di kursi plastik murah itu. Pak Tirtayasa, direktur yang disegani di dunia bisnis, yang terkenal keras dan dingin, saat ini justru tersenyum sangat lembut. Beliau menepuk-nepuk pelantangan Rania, memarahinya dengan nada sayang, suaranya penuh kelembutan. Anak ini benar-benar tidak menjaga wibawa ayah di depan pacarmu. Ya, aku tertegun. Telingaku berdengung. Kata ayah yang keluar dari mulut Pak Tirtayasa terdengar begitu jelas. Menghantam telingaku seperti petir di siang bolong. Aku melotot menatap mereka berdua. Tidak percaya dengan apa yang baru saja ku dengar. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Aku mencubit pahaku sendiri dengan keras untuk memastikan aku tidak bermimpi. Tetapi rasa sakit yang tajam mengingatkanku bahwa ini semua adalah kenyataan. Rania melepaskan pelukannya dari leher Pak Tirtayasa, menarik kursi plastik lain dan duduk di sebelahnya. Dia dengan santai mengambil seekor udang dari piring, mengupasnya, lalu meletakkannya di mangkuk Pak Tirtayasa.
Ayah coba, deh. Masakan Mas Banyu sekarang sudah jago, loh. Dulu seringnya masakin aku mie instan. Sekarang sudah bisa masak hidangan laut untuk tamu istimewa. Rania tersenyum cerah, matanya menatapku penuh bangga. Direktur Tirtayasa mengambil udang itu, mengunyahnya perlahan. Tatapannya yang tajam tadi kini telah digantikan oleh tatapan penuh kasih sayang seorang ayah kepada putri kesayangannya. Iya, masakan Banyu lumayan juga. Ayah suka kepiting saus padang ini, rasanya pas. Pak Tirtayasa mengangguk-angguk memuji. Aku terhuyung mundur beberapa langkah, jatuh terduduk di tempat tidur di belakangku. Kakiku lemas, tak bertenaga. Tabir rahasia yang sangat besar baru saja tersingkap dengan begitu tiba-tiba. Rania, pacarku yang lembut dan penurut. Gadis yang pernah berbagi sepotong roti denganku di akhir bulan saat kami kehabisan uang. Gadis yang dengan senang hati duduk di belakang motor bututku, kehujanan dan kepanasan selama setahun terakhir. Gadis yang selalu membeli pakaian bekas murah dan menghemat setiap rupiah untuk membayar uang listrik bulanan. Ternyata identitasnya yang sebenarnya adalah seorang putri konglomerat. Ayahnya adalah salah satu taipan properti paling disegani di kota ini. Kekayaan keluarganya mungkin tidak akan bisa kuimpikan bahkan jika aku bekerja selama 100 kehidupan. Kenyataan ini terlalu besar, terlalu di luar imajinasi bagi pemuda desa miskin sepertiku. Pikiranku dipenuhi ribuan pertanyaan tanpa jawaban. Mengapa Rania menyembunyikan identitasnya dariku selama ini? Mengapa seorang gadis kaya raya mau setiap hari datang ke kamar kos kumuh ini untuk memasak dan merawatku? Dan yang terpenting, apa tujuan sebenarnya dari kunjungan hari ini? Direktur Tirtayasa tidak mungkin iseng datang untuk makan malam dengan bawahan. Jelas ini adalah kunjungan yang sudah direncanakan. Beliau ingin melihat langsung wajah, kondisi kehidupan, dan mengukur sikap pria yang sedang berkencan dengan putri satu-satunya. Memikirkan hal ini, aku bergidik ngeri. Semua tindakanku, kata-kataku yang penuh hormat dan usaha untuk mengambil hatinya sejak awal makan malam tadi, semuanya telah disaksikan oleh calon ayah mertuaku. Aku telah mengubah diriku menjadi seorang karyawan rendahan yang mencoba menjilat atasan, tanpa sadar bahwa atasan itu sedang menilaiku sebagai calon menantunya. Suasana di kamar kos kecil itu tiba-tiba berubah total. Posisi di meja makan kini bukan lagi atasan dan bawahan, melainkan percakapan antara calon ayah mertua dan calon menantu yang miskin. Direktur Tirtayasa meletakkan sumpitnya, mengambil serbet untuk mengelap mulutnya, lalu duduk tegak. Aura berwibawa seorang pimpinan perusahaan kembali memancar kuat. Baiklah, urusan pekerjaan kita kesampingkan dulu. Sekarang kita bicara urusan keluarga. Suara Pak Tirtayasa yang berat menggema di ruangan sempit itu. Aku menelan ludah, buru-buru duduk tegak. Kedua tangan diletakkan rapi di atas paha, seperti seorang siswa SD yang menunggu dimarahi gurunya. Rania tampaknya juga menyadari ketegangan suasana. Dia buru-buru menuangkan segelas teh es untuk ayahnya. Tersenyum untuk mencairkan suasana. Ayah minum dulu. Jangan menakut-nakuti Mas Banyu, dia orangnya baik. Pak Tirtayasa melambaikan tangannya, matanya yang serius menatap lurus ke wajahku. Banyu, kamu dan Rania sudah pacaran lebih dari setahun, kan? Apa rencanamu untuk masa depan kalian berdua? Pertanyaan langsung itu seperti pisau tajam yang menusuk tepat ke dalam hatiku. Aku bingung, mencoba menata kembali pikiran yang kacau di kepala. Begini, Om. Saya tulus mencintai Rania. Saya selalu berusaha bekerja keras setiap hari untuk menabung. Berharap suatu hari nanti bisa membeli apartemen dengan cicilan dan menjadikan Rania istri saya. Saya janji akan membahagiakannya. Aku menjawab dengan segenap ketulusan dan tekadku. Tapi kata-kataku tampaknya tidak membuat pimpinan perusahaan itu tergerak sedikit pun. Beliau tersenyum sinis, senyum yang mengandung 3 bagian cemoohan dan 7 bagian kasihan. Bicaramu bagus, tapi kenyataannya bagaimana? Kamu dari desa, miskin, gaji sebagai karyawan biasa, dimaju konstruksi sebulan berapa? Setelah dikurangi uang sewa rumah, makan, dan kebutuhan sehari-hari, kamu bisa menabung berapa? Rania itu putri kesayanganku. Sejak kecil dia hidup mewah, tidak pernah menyentuh pekerjaan kasar. Sekarang, setiap sore dia naik motor ke sarang tikus kumuh ini, memasak dan melayanimu.
Sebagai seorang ayah, hatiku sakit melihatnya. Kamu mengerti? Setiap kata dari Pak Tirtayasa seperti jarum yang menusuk harga diriku. Aku menundukkan kepala, tidak berani menatap matanya yang tajam. Apa yang beliau katakan adalah kenyataan pahit. Dengan status apa aku bisa menjanjikan kebahagiaan untuk putri seorang miliarder? Anak itu sudah terbiasa hidup enak. Apa kamu mau membiarkannya seumur hidup naik motor butut, makan nasi bungkus, dan memakai baju dari pasar loak? Di Jakarta yang gemerlap ini, cinta saja tidak bisa dimakan, anak muda. Pak Tirtayasa menekankan setiap kata, nadanya tajam tanpa ampun. Rania yang mendengar ayahnya berkata begitu menjadi kesal. Dia menarik lengan Pak Tirtayasa, suaranya manja bercampur dengan ketegasan. Ayah, ini aneh. Aku kan melakukannya dengan sukarela. Aku tidak butuh uang, aku hanya butuh Mas Banyu. Kami akan berjuang bersama. Pak Tirtayasa menepis tangan Rania, suaranya menjadi tegas. Kamu diam. Ayah sedang berbicara dengan laki-lakimu. Kalau dia benar-benar punya nyali, dia harus menghadapi pertanyaan ini sendiri. Aku menggigit bibirku hingga hampir berdarah. Kenyataan tentang perbedaan status sosial yang begitu besar menciptakan jurang pemisah antara aku dan Rania. Aku pernah bangga dengan semangat juangku, tapi sekarang, di hadapan gunung uang dan kekuasaan, semua usahaku terasa begitu kecil dan konyol. Makanan lezat di atas meja sudah dingin sejak tadi. Hidangan laut mahal yang kubeli dengan menguras seluruh isi dompetku kini terasa hambar. Aku merasa dadaku sesak, seperti ditindih batu besar, sampai-sampai aku ingin lari dari ruangan ini. Tepat pukul 8:30 malam, Direktur Tirtayasa berdiri untuk pulang. Aku dan Rania mengikutinya sampai ke ujung gang. Di bawah cahaya lampu jalan yang kekuningan, sebuah mobil hitam mewah mengilap sudah menunggu dengan mesin menyala. Seorang sopir berseragam hitam dengan hormat membukakan pintu, membungkuk menyambut tuannya. Pemandangan mobil mewah yang berhenti di depan gang kecil yang becek dan kumuh menciptakan kontras yang sangat ironis. Beberapa tetangga menyembulkan kepala dari balik pintu rumah mereka yang reyot, saling berbisik dan menunjuk. Aku berdiri diam memandangi mobil itu perlahan menghilang di persimpangan jalan, hatiku kacau balau. Rasa pahit memenuhi tenggorokanku. Aku berbalik dan berjalan lesu kembali ke kamar kos. Rania berjalan diam di belakangku, tak ada yang bersuara. Pintu kamar kos tertutup, mengurung kami dalam ruang sempit yang menyesakkan. Keheningan menyelimuti kami berdua, terasa berat dan menekan. Aku duduk di tempat tidur, memegangi kepala dengan kedua tangan, tidak peduli dengan piring-piring kotor yang menumpuk di meja. Rania perlahan mendekat, duduk di sampingku. Dia menyentuh bahuku dengan lembut, suaranya bergetar menahan tangis. Mas Banyu, kamu marah padaku? Aku minta maaf sudah menyembunyikan masalah keluargaku. Kata-kata Rania seolah menyentuh harga diriku. Aku menepis tangannya dengan kasar, berbalik menatap matanya. Marah? Apa hakku untuk marah padamu? Aku hanya anak desa miskin, mana pantas marah pada seorang putri konglomerat sepertimu? Kenapa kamu melakukan ini? Kamu menganggapku bodoh untuk dipermainkan selama lebih dari setahun ini kan? Suaraku menjadi tajam, membawa luka yang mendalam. Air mata mulai mengalir di pipi Rania. Dia menangis terseduh-seduh, bahunya bergetar hebat. Jangan bicara begitu. Aku tidak pernah meremehkanmu, dan tidak pernah bermaksud mempermainkan perasaanmu. Tahukah kamu? Sejak aku sadar, aku hidup dalam kepalsuan. Pria-pria yang mendekatiku tak terhitung jumlahnya. Tapi mereka datang padaku hanya karena uang ayahku, karena jabatan direktur di masa depan. Mereka menjilat dan berpura-pura baik sampai aku merasa muak. Rania menyeka air matanya, suaranya penuh dengan kepedihan yang selama ini terpendam. Aku hanya ingin mencari seseorang yang mencintaiku apa adanya, bukan karena status putri direktur. Waktu hujan hari itu, kamu memberikan tempatmu untuk aku berteduh. Kamu rela melepas satu-satunya jaketmu untuk melindungi seorang gadis asing dari hujan. Tatapanmu yang tulus dan kebaikanmu menaklukkanku. Aku takut jika aku mengatakan siapa aku sebenarnya. Kamu akan menjadi seperti pria-pria lain itu, atau kamu akan merasa minder dan meninggalkanku. Aku hanya ingin kita punya cinta yang sederhana dan tulus seperti pasangan normal lainnya. Apa aku salah, Mas?
Setiap penjelasan Rania seperti tetesan air hangat yang membasahi hatiku yang kering karena terluka. Aku menatap gadis kecil yang menangis terseduh-seduh di hadapanku. Semua kemarahan dan kekecewaan seketika lenyap. Aku sadar dia hanyalah seorang gadis yang mendambakan cinta yang tulus. Dia menyembunyikan identitasnya karena rasa tidak aman dan kerinduan akan ketulusan, bukan karena niat jahat. Tapi meskipun aku mengerti dan bisa memaklumi alasan Rania, kenyataan pahit masih ada di depan mata. Kami berasal dari dua dunia yang sangat berbeda. Jarak antara seorang pemuda perantau yang berjuang hidup di kota dan seorang putri konglomerat yang hidup dalam kemewahan adalah jurang yang tidak bisa dijembatani hanya dengan kata cinta. Malam itu adalah malam yang panjang dan menghantui bagiku. Rania menangis hingga kelelahan dan tertidur di tempat tidur sempit itu. Aku menyelimutinya lalu diam-diam pergi ke balkon kecil dan menyalakan sebatang rokok. Asap putih mengepul di udara lalu menghilang ke dalam kegelapan malam, sama seperti masa depan cinta kami yang tidak jelas. Saat itu, kata-kata Direktur Tirtayasa terus terngiang di kepalaku, tajam dan kejam. Di Jakarta yang gemerlap ini, cinta saja tidak bisa dimakan. Beliau benar. Masyarakat kita sejak dulu selalu menekankan pentingnya bibit, bebet, dan bobot. Pernikahan bukan hanya penyatuan dua individu, tetapi juga perpaduan antara dua keluarga, dua latar belakang budaya dan ekonomi. Orang tuaku di desa sepanjang tahun bekerja keras di sawah, menghemat setiap rupiah untuk menyekolahkanku. Mereka sangat bangga padaku. Jika besok mereka tahu putra mereka mencintai putri seorang miliarder, apakah mereka akan senang? Atau mereka akan cemas karena takut anak mereka direndahkan oleh keluarga istrinya? Laki-laki dilahirkan untuk menjadi tiang keluarga, untuk melindungi dan menafkahi istri dan anak. Harga diri seorang pria tidak mengizinkanku untuk hidup menumpang pada kekayaan mertua untuk maju. Jika aku nekat menikahi Rania, apa kata orang tentangku? Mereka akan menyebutku mata duitan, parasit yang menumpang hidup pada mertua. Semua usaha dan kerja kerasku untuk naik jabatan dengan kemampuanku sendiri di maju konstruksi akan menjadi bahan tertawaan. Mereka akan berpikir bahwa semua yang kudapatkan adalah berkat bantuan ayah mertuaku. Pikiranku berkecamuk antara cinta yang kuat untuk Rania dan harga diri yang tinggi sebagai seorang pria miskin. Aku tidak ingin kehilangannya, tetapi aku juga tidak punya cukup keberanian untuk menghadapi tekanan besar dari latar belakang keluarganya. Keesokan paginya, aku bangun sangat pagi, memasak semangkuk bubur hangat dan meletakkannya di meja untuk Rania. Saat dia membuka mata dengan mengantuk, aku duduk di sampingnya, suaraku tenang namun sangat tegas. Rania, aku sudah berpikir banyak tentang kejadian semalam. Kenyataan ini terlalu mengejutkan dan terlalu besar untukku. Aku butuh waktu untuk menenangkan diri dan menghadapinya. Rania menggenggam tanganku erat, matanya menunjukkan kepanikan. Maksudmu apa? Kamu mau meninggalkanku? Aku tidak setuju. Aku tidak peduli apa kata orang. Aku hanya butuh kamu. Aku dengan lembut melepaskan tanganku, mencoba menahan rasa sakit yang menyayat dada. Aku tidak meninggalkanmu. Aku mencintaimu. Perasaan itu nyata, tapi aku juga punya harga diri. Aku tidak bisa terus mencintaimu dalam posisi sebagai orang rendahan yang selalu dihantui rasa minder karena kemiskinan. Untuk sementara, pulanglah dulu ke rumahmu, jangan mampir ke sini untuk memasak lagi. Beri aku ruang sendiri, beri aku waktu yang cukup untuk membuktikan kemampuanku. Kata-kataku yang dingin seperti seember air es yang disiramkan ke wajah Rania. Dia terpana menatapku, air mata kembali menggenang. Dia tahu watakku sangat keras kepala. Sekali aku memutuskan sesuatu, tidak ada yang bisa mengubahnya. Rania diam-diam mengambil tasnya, matanya menatap sedih ke sekeliling kamar kecil yang sudah akrab baginya. Sebelum melangkah keluar, dia menoleh ke arahku, matanya penuh cinta dan penantian. Aku menghargai keputusanmu, aku akan pulang. Tapi kamu harus ingat, aku akan selalu menunggumu, tidak peduli berapa lama pun. Pintu tertutup, meninggalkan aku sendirian di kamar yang sunyi. Rasa sepi dan hampa menyelimutiku. Aku berkata pada diri sendiri, ini bukan akhir, melainkan awal dari sebuah pertempuran baru yang penuh tantangan. Pertempuran untuk membuktikan nilai seorang pria. Kembali ke kantor,
Aku merasa setiap langkahku lebih berat dari biasanya. Suasana di maju konstruksi seolah ikut berubah mengikuti suasana hatiku. Aku masuk ke lobi, menghindari tatapan orang-orang, mencoba menjaga wajahku setenang mungkin. Posisiku di departemen proyek yang sudah penuh dengan mata-mata kini menjadi semakin berbahaya setelah hubunganku dengan Direktur Tirtayasa terungkap dengan cara yang tidak terduga. Namun, aku tetap menjaga rahasia tentang identitas Rania. Bagiku, itu satu-satunya cara untuk melindunginya dan harga diriku sendiri. Duduk di meja kerja, aku menyalakan komputer, mencoba fokus pada gambar teknis yang tertunda, tapi pikiranku terus kacau oleh Rania. Di mana dia sekarang? Apa dia baik-baik saja? Dan apakah ayahnya memaksanya untuk meninggalkanku? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di kepalaku, membuatku tidak bisa bekerja dengan efektif. Rian, rekan kerjaku, dengan pelan meletakkan secangkir kopi di mejaku, wajahnya tampak cemas. "Kamu tidak apa-apa?" Tadi pagi Pak Tirtayasa memanggil Danu ke ruangannya lagi. Sepertinya ada proyek baru yang bermasalah besar. Aku menyesap kopi pahit itu, mengangguk pelan. "Aku baik-baik saja. Terima kasih atas perhatianmu, Mas. Pekerjaan kita ya kita kerjakan saja. Tidak usah pedulikan urusan orang lain." Aku berkata begitu, tapi dalam hati aku tahu badai akan segera datang. Maju Konstruksi adalah perusahaan konstruksi besar. Proyek-proyek bernilai miliaran selalu datang dengan risiko dan jebakan yang tak terduga. Jika aku tidak hati-hati, satu kesalahan kecil saja bisa menghancurkan karier yang sudah kubangun dengan susah payah. Aku memandang ke arah ruang direktur, di mana pintu kaca buram menyembunyikan kekuatan pria yang memegang masa depanku. Aku tahu beliau sedang mengamatiku, menunggu apa yang akan kulakukan. Kekhawatiran Rian segera menjadi kenyataan saat Danu masuk ke ruang proyek, membawa setumpuk berkas tebal. Dia melemparkan berkas itu ke mejaku dengan ekspresi kemenangan. "Ini proyek kota mandiri baru di pinggiran kota. Proyek ini sedang bermasalah dengan izin hukum dan digugat oleh mitra karena keterlambatan. Direktur baru menunjukmu sebagai penanggung jawab untuk menyelesaikannya. Jika tidak selesai dalam 1 bulan, siap-siap saja tulis surat pengunduran diri." Aku mengambil berkas itu dan membaca sekilas keluhan dari mitra. Ini adalah proyek busuk yang semua orang di departemen tahu. Danu telah menelantarkannya selama berbulan-bulan tanpa penyelesaian. Sekarang dia melimpahkannya kepadaku sebagai cara untuk menyingkirkan saingan. Seluruh ruangan menjadi hening. Semua mata tertuju padaku. Kemarahan membuncah di dalam hatiku. Tapi aku berusaha tetap tenang. "Baik, saya terima proyek ini." Aku menjawab dengan nada tegas. Danu tersenyum sinis. "Bagus. Semoga kamu sehebat caramu mengundang bos makan malam di rumah. Semoga nanti tidak lari minta tolong pada siapa-siapa." Dia berbalik pergi, meninggalkanku dengan tumpukan berkas berat dan tatapan kasihan dari rekan-rekan kerja. Aku tahu ini adalah jebakan. Jika aku gagal, aku akan dipecat. Jika aku berhasil, dia akan mencari cara lain untuk menjatuhkanku. Tapi aku tidak punya pilihan lain. Ini adalah kesempatanku untuk membuktikan kemampuanku, bukan hanya dengan menjilat. Aku mulai bekerja saat itu juga, mempelajari setiap klausul dalam kontrak, mencari penyebab keterlambatan. Malam itu, aku tinggal di kantor sampai larut. Lampu meja menjadi satu-satunya penerangan di ruangan yang sepi. Aku pulang saat jam sudah menunjukkan pukul 12 malam. Kamar kos terasa sepi dan dingin karena tidak ada lagi Rania yang datang memasak makan malam. Saat sedang sibuk memasak mie instan, ponselku berdering. Rania menelepon. Aku ragu sejenak lalu menjawabnya. "Mas Banyu, aku dengar kamu diberi proyek sulit, ya? Biar aku bilang ayah untuk meninjaunya kembali. Aku tidak mau kamu menderita karena rencana busuk Danu." Hatiku terasa sesak mendengar kata-katanya. Meskipun aku tahu niatnya baik, harga diriku terasa sangat terluka. Aku menarik napas dalam-dalam lalu menjawab dengan tegas. "Rania, aku sudah bilang, aku mencintaimu, bukan kekuasaan ayahmu. Biarkan aku menyelesaikan masalah ini sendiri. Jika aku tidak bisa melewati kesulitan ini dengan kemampuanku sendiri, maka aku tidak pantas berada di sisimu." Di seberang telepon hening sejenak, lalu terdengar helaan napas pelan dari Rania.
Aku mengerti. Tapi kamu harus janji, jika ada keadaan darurat, kamu tidak akan menyembunyikannya dariku. Aku mengangguk, meskipun aku tahu dia tidak bisa melihatnya. Aku janji, aku pasti bisa. Setelah menutup telepon, aku duduk lemas di lantai, merasa sangat kesepian. Hidup ini memang keras, cinta terkadang bukan hanya tentang perasaan, tapi juga pertarungan tanpa henti dengan ego diri sendiri. Aku berjanji pada diri sendiri tidak akan membiarkan siapapun meremehkanku dan pasti akan membuktikan bahwa aku adalah pria yang bisa diandalkan. Keesokan harinya, aku masih sibuk dengan proyek itu. Aku menyadari bahwa hambatan dalam prosedur hukum sebenarnya bisa diatasi, masalahnya adalah kelalaian dari penanggung jawab sebelumnya. Saat aku sedang sibuk memeriksa dokumen, aku tidak sadar bahwa Direktur Tirtayasa sedang berdiri di balik kaca ruang kerjanya, mengamati setiap gerak-gerikku. Pak Tirtayasa duduk di kursi kulitnya, melepas kacamata, tatapannya termenung. Beliau telah mengamati Banyu selama seminggu terakhir. Beliau melihat pemuda itu bekerja sampai lupa makan dan tidur, tanpa ada niat sedikit pun untuk datang meminta bantuannya. Hal itu membuatnya merasa puas. Beliau tidak butuh menantu yang pandai menjilat atau bergantung pada kekuasaannya. Beliau butuh seorang pria yang berani menghadapi kegagalan dan mencari jalan keluarnya sendiri. Namun, beliau masih belum mau ikut campur. Beliau ingin melihat sejauh mana Banyu bisa bertahan saat terpojok. Beliau memanggil sekretarisnya, Dewi, dan memerintahkannya untuk tidak ikut campur dalam pekerjaan Banyu, bahkan jika dia membutuhkan bantuan dari departemen lain. Ini adalah ujian terakhir untuk kesabaran dan kemampuan Banyu. Beliau percaya jika Banyu bisa melewati tantangan ini, dia pantas untuk putrinya. Tapi jika gagal, itu akan menjadi bukti bahwa mereka tidak berjodoh. Proyek menjadi semakin rumit ketika para mitra terus menekan harga dan menuntut ganti rugi kontrak. Banyu merasa sangat lelah, matanya merah karena kurang tidur. Setiap hari dia menghabiskan 14 jam di kantor, lalu kembali mengubur diri dalam informasi dari berbagai instansi untuk mengurus perizinan. Kadang-kadang saat makan siang, dia hanya makan sepotong roti kering untuk menghemat waktu. Rania, meskipun sudah pulang sesuai permintaan Banyu, tetap tidak tenang. Setiap malam dia diam-diam membawakan sekotak nasi hangat dan buah-buahan, meletakkannya di lobi kantor, lalu mengirim pesan agar Banyu mengambilnya. Dia tidak ingin muncul karena takut mengganggu pekerjaan Banyu. Tapi perhatian diam-diam itu menjadi motivasi terbesar bagi Banyu. Dia menghargai setiap kotak nasi, setiap buah apel yang dikirimkan Rania, menganggapnya sebagai sumber energi untuk melawan apa yang disebut sebagai prasangka kelas. Di saat-saat paling buntu, Banyu menemukan sebuah celah dalam proses persetujuan lama yang ditangani oleh Danu. Ternyata proyek itu tertunda bukan karena kesalahan mitra, melainkan karena dokumen palsu yang dibuat oleh Danu untuk menggelapkan uang proyek. Ini adalah bukti kuat. Semangat yang membara menyebar di dalam hati Banyu. Dia segera menyusun laporan rinci yang dilampiri dengan semua bukti untuk rapat evaluasi besok. Dia tidak hanya berjuang untuk mempertahankan pekerjaannya, tetapi juga untuk menuntut keadilan bagi dirinya dan perusahaan. Dia tahu besok adalah hari penentuan. Banyu menarik napas dalam-dalam, senyum tipis muncul di bibirnya saat dia melihat lampu kota dari jendela kantor. Dia sudah siap. Keesokan paginya, ruang rapat evaluasi dipenuhi oleh para pimpinan tinggi maju konstruksi. Danu masuk dengan wajah sombong. Di tangannya ada laporan bulanan. Matanya tak lupa melirikku dengan tatapan mengejek. Dia ingin memojokkanku di depan semua orang. Direktur Tirtayasa duduk di kursi utama, wajahnya dingin seperti patung. Beliau mengetukkan pena ke meja, menandakan rapat dimulai. Danu adalah orang pertama yang berbicara. Bapak-bapak pimpinan, proyek kota mandiri yang saya serahkan kepada staf Banyu sampai saat ini masih mengalami keterlambatan yang parah. Kerugian setiap hari mencapai ratusan juta. Saya mengusulkan agar perusahaan meninjau kembali kemampuan staf ini dan mengambil tindakan yang sesuai. Seluruh ruangan menjadi gaduh, semua mata tertuju padaku dengan ragu. Aku dengan tenang berdiri, membawa berkas tebal yang telah kukerjakan semalaman. Aku tidak banyak bicara, langsung berjalan ke proyektor dan membuka file yang sudah kusiapkan. Saya ingin menyampaikan kepada Dewan Pimpinan bahwa proyek ini tidak terlambat karena kemampuan eksekusi,
melainkan karena kelalaian dan tindakan melanggar hukum dari penanggung jawab sebelumnya. Aku menjelaskan dengan gamblang tentang kejanggalan dalam gambar kerja dan rincian material yang telah kuperiksa semalaman. Bukti utamanya adalah konfirmasi dari kepala akuntan subkontraktor yang selama ini ditekan oleh Danu. Hari ini, setelah aku yakinkan secara diam-diam, dia bersedia menjadi saksi. Ruangan menjadi sunyi senyap. Wajah Danu pucat pasi. Dia berdiri hendak menyangkal, tetapi kerongkongannya tercekat karena tidak bisa membantah data yang akurat. Direktur berdiri, matanya menatap lurus ke arah Danu dengan penuh wibawa. Danu, apa ada lagi yang ingin kamu katakan? Jika ini benar, kamu tahu konsekuensinya bagi perusahaan dan dirimu sendiri. Danu gemetar tak bisa berkata-kata. Direktur Tirtayasa memerintahkan Departemen SDM dan Hukum untuk segera turun tangan. Setelah rapat, Danu dicopot dari jabatannya dan diskors untuk penyelidikan. Aku menghela napas lega saat melihat proyek itu disetujui kembali dengan solusi yang telah kuusulkan. Tepuk tangan meriah terdengar dari rekan-rekan kerja. Tatapan mereka kini bukan lagi kasihan, melainkan kekaguman. Setelah rapat yang membalikkan keadaan itu, reputasiku di Maju Konstruksi meroket. Aku bukan lagi karyawan rendahan yang diremehkan orang. Namun, aku tetap rendah hati. Sore harinya, Sekretaris Pak Tirtayasa datang ke mejaku. Direktur ingin bertemu dengan Anda di ruangannya sekarang. Aku masuk ke ruangan Pak Tirtayasa dengan perasaan yang berbeda dari pertama kali. Kali ini aku lebih percaya diri, namun tetap menjaga rasa hormat. Pak Tirtayasa tidak duduk di belakang meja kerjanya yang megah, melainkan sudah duduk di sofa tamu. Beliau mempersilakanku duduk dan menuangkan secangkir teh panas untukku. Kamu bekerja dengan sangat baik. Danu memang pintar, tapi dia jatuh karena keserakahannya. Kamu telah menunjukkan integritas dan keberanian yang sangat dibutuhkan oleh Maju Konstruksi. Pak Tirtayasa tersenyum. Senyum kali ini bukan lagi untuk menguji, melainkan sebuah pengakuan. Aku menerima cangkir teh itu dan berterima kasih. Bagi saya, ini adalah tugas yang harus dilakukan untuk melindungi kepentingan perusahaan. Pak Tirtayasa mengangguk, lalu mulai menceritakan tentang masa-masa awal beliau merintis usaha. Beliau juga pernah menjadi mahasiswa perantau, pernah ditindas, bahkan pernah tidur di emperan toko demi mempertahankan mimpinya. Beliau tidak lahir dalam kemewahan seperti yang digosipkan orang. Apa yang beliau miliki hari ini adalah hasil dari kerja keras dan air mata. Aku mendengarkan dengan saksama, menyadari bahwa aku dan Pak Tirtayasa memiliki lebih banyak kesamaan daripada yang kukira. Beliau tidak ingin putrinya menderita, tetapi juga tidak ingin putrinya terikat dengan pria yang hanya bisa bergantung. Hari ini, beliau benar-benar percaya pada kemampuanku. Sebelum aku pergi, beliau menepuk pundakku, mulai sekarang, panggil saya Om. Kita bukan hanya atasan dan bawahan, tapi juga orang yang sejalan. Seminggu setelah rapat yang sukses itu, Pak Tirtayasa mengundangku ke vilanya. Sebuah hunian megah di kawasan elit, sangat kontras dengan bayanganku tentang tempat tinggal Rania. Beliau membawaku ke ruang kerjanya. Di atas meja sudah tersedia satu set dokumen tentang sebuah apartemen mewah dan kontrak penyertaan modal untuk mendirikan anak perusahaan Maju Konstruksi, di mana beliau ingin aku menjabat sebagai direktur eksekutif. Banyu. Ini yang ingin kuberikan untukmu dan Rania. Jika kamu setuju menikahi Rania, tinggal di sini sebagai menantu, dan anak-anak kalian nanti memakai nama keluarga kami. Kamu akan memiliki semua ini, karier dan kekayaan ini, saat ini juga. Pak Tirtayasa berbicara dengan tegas. Matanya menatap lurus seolah mengukur ketahananku. Aku terdiam lama. Semua yang ada di hadapanku adalah impian seumur hidup banyak orang. Hanya dengan satu anggukan, aku akan mencapai puncak kesuksesan. Tidak perlu lagi khawatir tentang uang. Tapi harga diri seorang pria perantau membara dengan kuat. Aku menatap mata beliau. Dengan suara mantap, Om, saya sangat berterima kasih atas kebaikan dan kepercayaan Om pada saya. Saya mencintai Rania dengan sepenuh hati, tapi saya tidak bisa menerima tawaran ini. Jika saya menerimanya, saya bukan lagi pria yang dicintai Rania. Seorang pria yang tidak bisa membangun rumah untuk keluarganya dengan tangannya sendiri, yang tidak bisa menjaga harga dirinya, bagaimana bisa melindungi orang yang dicintainya?
Maafkan saya, Om. Saya akan membeli apartemen sendiri dan membuka perusahaan sendiri dengan usaha saya sendiri. Pak Tirtayasa duduk terdiam. Ruangan itu begitu hening sampai aku bisa mendengar detak jarum jam. Setelah beberapa saat, beliau tertawa terbahak-bahak. Kamu benar-benar membuatku terkejut. Kamu telah lulus ujian terakhir. Setelah pertemuan di villa itu, tekanan antara aku dan calon ayah mertuaku benar-benar hilang. Pak Tirtayasa tidak lagi mempersulit atau memberikan ujian aneh. Sebaliknya, beliau sering bertanya tentang rencana bisnis pribadiku. Meskipun aku masih bekerja di Maju Konstruksi, aku mulai menabung dan mengumpulkan pengalaman untuk mempersiapkan langkah baruku. Hampir setahun berlalu sejak hari badai itu, aku telah mengumpulkan cukup modal dan pengalaman untuk mendirikan perusahaan subkontraktor kecil. Suatu sore di musim kemarau yang sejuk, aku mengajak Rania ke apartemen mini tempat kami memulai kisah cinta. Kamar itu masih sempit, masih sederhana seperti dulu, tetapi hatiku dipenuhi kebahagiaan. Rania masuk, terkejut melihat kamar itu dihiasi dengan beberapa tangkai bunga segar yang kupasang sendiri di vas. Aku menggenggam tangannya, merasakan kelembutan dan ketulusan yang telah menemaniku selama lebih dari setahun. Aku mengeluarkan sebuah kotak kecil. Di dalamnya ada sepasang cincin perak polos sederhana, tanpa berlian berkilauan seperti yang biasa orang lihat. Bagiku, nilai cinta tidak terletak pada materi, tetapi pada kebersamaan. Rania, aku tidak punya villa mewah, tidak punya mobil mewah untuk menjemputmu, tapi aku punya hati yang tulus mencintaimu dan kedua tangan yang siap melakukan segalanya untuk membuatmu bahagia. Maukah kamu menikah denganku? Aku berlutut. Suaraku bergetar karena haru. Rania menangis, dia mengangguk berkali-kali. Aku mau. Aku tidak butuh apa-apa lagi, cukup bisa bersamamu dan berjuang bersama. Kami berpelukan di dalam ruangan hangat itu, berjanji tentang masa depan yang cerah meskipun dimulai dari nol. Pernikahan kami dilangsungkan pada suatu hari di akhir tahun dalam cuaca Jakarta yang cerah. Tidak ada kemewahan yang berlebihan, tidak ada pesta pernikahan ribuan tamu. Pernikahan yang hangat dan hikmat, cukup untuk membuat kedua keluarga bahagia dan mendoakan kami. Orang tuaku datang dari desa. Mereka berseri-seri bahagia melihat putra mereka dewasa dan mendapatkan istri yang baik dan berbakti. Setelah menikah, aku resmi diangkat menjadi kepala departemen proyek di Maju Konstruksi dengan persetujuan mutlak dari Dewan Direksi. Aku tidak bergantung pada kekuasaan ayah mertuaku, melainkan pada kemampuanku sendiri yang telah terbukti melalui proyek-proyek sukses. Kehidupan kami perlahan mulai tertata. Kami menabung, ditambah dengan pinjaman bank, akhirnya kami berhasil melunasi cicilan apartemen pertama kami. Ini bukan villa milik Pak Tirtayasa, ini adalah rumah kami sendiri. Suatu malam di akhir pekan, aku mengundang Pak Tirtayasa makan malam syukuran di rumah baru kami. Makan malam sederhana dengan hidangan yang dimasak sendiri oleh Rania. Pak Tirtayasa duduk di sampingku, wajahnya tersenyum. Beliau bukan lagi direktur yang keras, melainkan seorang ayah yang terhormat. Kami berdua mengangkat gelas untuk bersulang. Pak Tirtayasa menepuk pundakku, Banyu, mulai sekarang kamu adalah tiang keluarga ini, sandaran untuk putri ayah. Ayah percaya kamu bisa melakukannya. Aku tersenyum bangga, mengangkat gelasku bersama ayah mertuaku. Aku tahu mulai saat ini hidupku benar-benar telah memasuki babak baru, babak kehidupan yang bebas, bahagia, dan penuh dengan rencana yang akan kuwujudkan bersama Rania dengan usaha kami sendiri. Aku telah mengubah nasibku, bukan dengan mengubah nilai diriku, tetapi dengan teguh mempertahankannya sampai akhir. Para pembaca sekalian, menutup kisah hidup Banyu, mungkin di dalam hati kita masing-masing tersisa rasa manis, bercampur dengan perenungan tentang perjalanan bangkit dari nol. Mungkin melalui kisah ini, kita menyadari bahwa nilai seseorang tidak terletak pada harta yang mereka miliki atau status keluarga yang mereka sandang, melainkan pada keberanian dan cara mereka menghadapi kesulitan hidup. Pelajaran pertama yang bisa kita ambil adalah bahwa ketulusan selalu menjadi kunci universal untuk membuka pintu hati. Meskipun status sosial berbeda, kebaikan tetap menjadi fondasi terkuat dalam setiap hubungan. Kedua, harga diri adalah baju zirah paling berharga bagi seorang pria. Karena ketika kita berani menghadapi kesulitan daripada bergantung pada orang lain,
kita akan menciptakan nilai tersendiri yang membuat orang lain hormat. Dan terakhir, selalu jaga keyakinan pada diri sendiri karena kesuksesan yang langgeng selalu merupakan hasil dari ketekunan dan usaha nyata, bukan jalan pintas yang penuh godaan. Pada akhirnya, cinta sejati bukanlah sesuatu yang bisa kita beli atau tukar, melainkan sandaran bagi keduanya untuk melewati pasang surut kehidupan. Semoga kehidupan kita masing-masing akan selalu menemukan kehormatan dan kebahagiaan dari usaha tulus diri sendiri. Karena setiap dari kita layak dihargai bukan karena apa yang kita miliki, melainkan karena apa yang telah kita lewati untuk menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Kisah ini sampai di sini. Terima kasih telah meluangkan waktu berharga Anda untuk menyimak curahan hati ini.